Saudara Polres PD mulai memetakan titik rawan jalur mudik. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Aceh Jud Hardianti langsung dari Kabupaten PD. Assalamualaikum Jud, bagaimana pemetaan titik rawan jalur mudik di PD? Ya, Waalaikumsalam, Azalia Fadli dan juga Aidil dapat kami informasikan menjelang Lebaran Idul Fitri 2023 ini sejumlah persiapan arus mudik terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan pemetaan di sejumlah lokasi rawan yang dapat mengganggu aktivitas mudik. Dan Saudara, Polres PD saat ini telah melakukan pemetaan ini yang dibagi dalam dua kategori, yakni titik rawan kecelakaan lalu lintas dan juga titik rawan bencana. Adapun untuk titik rawan kecelakaan lalu lintas ini terdapat di beberapa lokasi, yakni yang berada di Kecamatan Padang Tiji hingga Selawah dan juga Kecamatan Kelumpang Baru hingga Kecamatan Muara. Tidak hanya itu, titik rawan kemacetan ini juga terjadi di kecamatan yang ada di Meredu, yakni tepatnya di lokasi Pasar Tumpah, yang mana di lokasi ini terlihat kepadatan aktivitas penjualan dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Dan tidak hanya itu, Saudara, juga terdapat titik rawan lainnya, yakni titik rawan bencana yang berada di beberapa lokasi yang ada di Kecamatan Tangse hingga Kecamatan Kembang Tanjung. Dan untuk mengantisipasi kemacetan maupun hal-hal yang tidak diinginkan di sejumlah lokasi rawan ini, Saudara, pihak Polres PD juga telah melakukan berbagai upaya, yakni dengan melakukan pengawasan dan juga meningkatkan keamanan yang juga turut bekerja sama dengan pihak Muspika setempat. Dan untuk lokasi rawan bencana ini pihak Polres PD juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang juga mengerahkan sejumlah alat yang nantinya dibutuhkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dan berikut kita simak wawancara kami selengkapnya dengan Kapolres PD AKBP Imam Asfali. Untuk titik rawan itu kita di sini membagi ada beberapa kerawanan, baik itu kerawanan kecelakaan lalu lintas, itu ada 2 titik, itu di wilayah Padang Tiji ke atas sampai ke arah Selawah. Kemudian yang di daerah bawah itu mulai dari Kecamatan Gelombang Baru sampai dengan Mutiara, itu juga merupakan rawan macet. Itu di Kecamatan Gurung-Gurung itu rawan macet. Kenapa? Karena pasar tumpah di sana setiap sore. Kemudian daerah rawan bencana ini yang khususnya di wilayah tengah, mulai dari Tangsi, Mani sampai Gembang, ini merupakan wilayah yang rawan bencana di sana, di situ. Ya, Saudara, adapun selain pemetaan titik rawan ini, sejumlah persiapan lainnya juga dilakukan guna menekan angka kecelakaan arus mudik, yakni dengan melakukan sejumlah pengecekan, yang mana setiap bus yang akan melakukan keberangkatan ini wajib dilakukan ramcek terlebih dahulu dengan memeriksa kelengkapan teknis hingga kelengkapan secara administrasi. Dan tidak hanya itu, Saudara, sebelumnya pihak Organda Aceh ini juga telah menyiapkan sejumlah unit bus untuk mengantisipasi lonjakan pada saat mudik Lebaran nanti, yakni dengan menyiapkan sebanyak 4.900 unit bus, yang mana ini terdiri dari 600 unit bus berbadan besar dan 4.300 lainnya merupakan minibus L300. Dan pihaknya juga telah meminta kepada PT Pertamina Wilayah Aceh agar dapat memastikan ketersediaan stok BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah Aceh untuk mencegah terjadinya antrian panjang saat kegiatan mudik berlangsung nantinya. Dan dapat kami informasikan juga, Saudara, menghadapi mudik nanti ini ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh seksi 5 dan 6 dari Belang Bintang menuju Baitul Salam sepanjang 13 km ini juga akan dioperasikan secara fungsional, yang mana tidak dikenakan tarif, dan ini akan berlangsung dalam periode mulai 15 April hingga 30 April mendatang. Dan saat ini pihak terkait juga terus melakukan sejumlah persiapan, baik itu dari segi fasilitas maupun pelayanan, agar nantinya dapat berjalan sesuai standar yang berlaku. Dan kepada para pengendara yang hendak melakukan mudik ini juga dihimbau agar dapat lebih berhati-hati, serta jangan lupa untuk melakukan pengecekan
memastikan kelayakan kendaraan sebelum melakukan mudik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat kami informasikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Cut Hardianti yang telah melaporkan langsung dari Kabupaten Pidi. Selamat bertugas kembali.